مشايخنا. Bagaimana kita lihat orang sombong-sombong, orang kafir-kafir yang menyombongkan dirinya, menyombongkan hartanya, ya, menyombongkan teknologinya, jabatannya, partainya, kemodernannya, jumlahnya. Mereka kita lihat di sana mukanya hitam-hitam, ya. Kayak Obama itu hitam gitu. Bahkan lebih hitam lagi. Hitamnya itu bukan karena kulitnya kulit hitam. Banyak orang yang kulit hitam tapi ganteng. Tapi hitamnya hitam saking sedihnya, saking menyesalnya. Karena mereka akan menghadapi malapetaka yang panjang, yang tidak ada habisnya. Kalau orang kulitnya hitam bisa dipoles, tetapi ini hitamnya hitam bukan karena kulitnya hitam, hitam karena sedih. Maka tidak bisa dipoles dengan apapun kecuali kalau sedihnya hilang. Dan sedihnya tidak akan hilang itu orang-orang kafir untuk selama-lamanya. Masya Allah. Kesedihan dunia ini bagaimanapun beratnya, itu tambah hari tambah ringan, ya. Kayak orang keluarganya mati semua, rumahnya ambruk, dia sendiri pokoknya dapat kesusahan dari segala arah. Sehari dia pedih, 2 hari dia sudah agak tenang, 3 hari sudah bisa makan. Nanti kalau sebulan 2 bulan sudah lupa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dunia itu begitu, sedihnya bagaimana, tambah hari tambah hilang. Begitu juga gembiranya. Orang punya mobil baru, hari pertama gembira, hari kedua agak gembira, hari ketiga, keempat, sebulan 2 bulan sudah biasa, tidak gembira lagi. Tapi kalau di akhirat indah, sedih itu tambah hari, kullama khabad zidnahum sa'ira. Tambah hari itu tambah panas, tambah panas, tambah panas neraka itu. Bukan terus tambah kerasan karena sudah biasa di neraka terus kerasan, enggak. Di dunia ini orang di penjara itu sehari 2 hari itu sedih, lama-lama biasa. Malah jadi nikmat, malah seneng, enggak usah kerja, makan terus. Tapi kalau penjara akhirat tuh enggak begitu, tambah hari tambah sedih, tambah hari tambah sedih. Begitu juga kenikmatan akhirat. Waladaina mazid, tambah hari tambah seneng, tambah hari tambah seneng, tambah hari tambah nikmat. Makan 1 suap nikmat, 2 suap tambah nikmat, 1000 suap pun tambah lagi nikmatnya. Itulah surga. Maka orang itu tidak perlu terkejut dengan dunia ini. Kalaupun gembira tidak akan lama, kalaupun sedih juga tidak akan lama, hilang-hilang sendiri. Lah kalau sudah begitu, untuk apa kita terlalu merisaukan dunia ini? Dunia ini sedih atau gembira akan kita tinggalkan juga. Sedih atau gembira akan kita tinggalkan juga.
Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah khaliqu kulli syai' adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai', dan dia atas segala sesuatu, wakilun adalah yang diserai. Maksudnya yang mengatur, yang diserai ngatur semuanya itu Allah, karena semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia yang diserai untuk mengatur segala sesuatu, karena dialah pemilik segala sesuatu. Maka orang itu mesti harus ada sifat tawakal. Tawakal itu bagaimana? Dalam menghadapi masalah pasrah, Allah yang ngatur. Udah, Allah yang ngatur. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang tawakal, Allah akan cukupi. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun. Lahu bagi Allah maqalidus samawati, kunci-kunci gudang langit wal ardi dan bumi. Kunci gudangnya itu Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu khazanahnya, gudangnya di sisi Allah. Gudang hujan, gudang ilmu, gudang rizki. Gudang apa saja, termasuk gudang penyakit, gudang nur, gudang segala sesuatu milik Allah, dan Allah punya kuncinya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan aku tidak menurunkan gudang-gudang khazanahku ini kecuali dengan ukuran yang ditentukan. Maka datang hujan dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak ditentukan oleh Allah, dunia akan tenggelam atau akan kekeringan. Sudah diukur. Rizki itu khazanahnya, gudangnya di sisi Allah. Adapun perdagangan, pertanian, usaha-usaha manusia ini seperti pipa kosong. Seperti pipa kosong. Sedangkan gudangnya, tandonnya itu, kamu tahu tandon air yang di dekat sapinya itu namanya khazanah. Khazanatul ma'. Gudangnya itu di sisi Allah, disalurkan kepada manusia melalui pertanian, mulai perdagangan, melalui macam-macam. Kadang-kadang tidak melalui pipa-pipa itu, langsung duit masuk di saku, tidak lewat pipa-pipa semua itu. Kalaupun kamu itu punya pipa yang besar, tetapi dari tandon itu tidak dibuka kerannya, kira-kira ada airnya enggak? Kira-kira enggak ada airnya. Betul enggak? Nah, begitu juga orang usahanya banyak, perdagangan, ini semua punya. Tetapi oleh Allah SWT yang punya gudang ini tidak
dialiri rizki, ya tetap melarat saja. Tapi kamu jangan kira rizki itu hanya makanan, minuman, harta. Tidak, ketenangan, ketentraman, itu semua ada di gudang Allah. Kadang-kadang orang itu dikasih duit banyak, dikeluarkan dari khazanah, duitnya Allah itu dikeluarkan banyak, tetapi tidak dikasih keran dari gudang ketenangan, sehingga duitnya banyak, ini tambah sedih aja, sumpek aja. Kadang-kadang ada orang dikasih khazanah santri, santrinya banyak, nah, tapi nggak dikasih khazanah duit, sehingga nggak punya duit. Nah, ada orang yang duitnya banyak, santrinya juga banyak, ada juga. Terserah Allah, itu nggak bisa dianalisa itu. Termasuk yang ada dalam gudangnya Allah juga ilmu. Kadang-kadang orang tuh belajar, tapi oleh Allah dikasih ilmu dikit. Nah, kadang-kadang belajar dikit, dikasih banyak. Maka kalau kamu belajar, senantiasa doa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Kamu kalau mau belajar, kalau Allah nggak kasih, nggak dapat. Kalaupun dapat, nah, itu ilmu itu khazanah ilmu, gudangnya ilmu itu isinya macam-macam. Kefahaman ilmu, mengamalkan ilmu, merasakan ilmu, cahayanya ilmu, macam-macam. Kadang-kadang orang dikasih cuman lafadznya ilmu, ngapal apa-apa, tapi kefahaman nggak dikasih. Kadang-kadang dikasih kefahaman, tapi rasa hati nggak dikasih, sehingga ilmunya banyak tapi hatinya gelap aja. Kadang-kadang rasa hati dikasih, amalan nggak dikasih. Kadang-kadang amalan dikasih, kefahaman nggak dikasih. Maka kita ini mohon kepada Allah agar Allah memberi kepada kita, membuka kepada khazanah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu gimana? Ilmu yang merubah hati kita, merubah fikir kita, merubah amalan kita, merubah akhlak kita, sehingga jadi lebih baik. Kalau kamu hafal Quran, itu dapat khazanah ilmu juga, tapi namanya khazanah hafalan. Kamu mohon kepada Allah supaya dikasih khazanah kefahaman, supaya saya dikasih khazanah keyakinan, khazanah amalan, sehingga Quran itu merubah amalan kita, pikiran kita, rasa hati kita. Itu kalau namanya komplit. Jangan kamu rela hanya dengan lafadznya saja, tapi kita ingin hakikatnya Quran. Kalau kamu dikasih mobil tapi gambar tok, seneng nggak kamu? Ya sudah seneng, itu ada nilainya juga gambar mobil. Tapi yang nggak ada bandingannya dibandingkan mobil betulan. Kalau gambar mobil 500 rupiah. Nah, kalau mobil betulan bisa 500 juta. Ya enggak? Nah, kalau kamu tuh rela ilmu hanya lafadznya tok, tapi pikirannya belum berubah, pikirannya masih ingin maksiat aja. Itu namanya kamu itu sudah gembira dikasih gambar mobil. Gambar mobil satu truk dibandingkan mobil beneran satu biji, mahalan mana?
Nah, bapak satu biji begitu.